wabarakatuh. Di sore hari ini tepatnya pada tanggal 19 April 2019 proses penyomboran sudah kelar, sudah bersih semua lur. Pengasapan sudah kelar. Nah, inilah saatnya kita menikmati hasil kita, jerih payah kita, kecapean kita dengan cara yaitu melihat kondisi sapi-sapi sedang makan. Nah, ini sudah selesai dicombor. Biasanya tradisi kalau sudah selesai dicombor ditunggu sekitar 30 menit. Jangan dibuang lur. Nah, ditunggu sekitar 30 menit. Setelah itu dikasih jerami di bawah. Ini seperti ini jerami, dan ini hanya sebagian saya kasih penghijauan. Jadi setelah penghijauan ini habis, sapi-sapi ini akan makan jerami. Nah, biasanya tengah malam itu tempat gentongan ini habis. Jadi biasanya setelah saya pulang dari tempat nongkrong atau tempat ngopi, biasanya saya lihat kondisi atau memantau kondisi sapi-sapi di kandang. Nah, seperti apa kondisinya, apakah dari segi makannya kurang ataupun ada ini tali-tali yang lepas ataupun gimana. Oke, setelah inilah kondisi dari depan. Oke, kita menuju dari kondisi belakang. Nah, ini samping loh. Jadi setelah dilakukan penyomboran, penimpalan, dan ini pengasapan. Kenapa ini ada asap? Nah, ini adalah fungsinya untuk menghilangkan nyamuk yang ada di kandang lur. Nah, inilah pengasapan saya. Pertama-tama yaitu yang saya hidupkan hanya satu saja. Sebenarnya di kandang ini ada dua sistem pengasapan. Banyak teman-teman yang bilang itu akan mengganggu pernapasan. Nah, tapi kemarin saya debat sama orang yang agak-agak mendem, itu katanya itu kulit kita sama kulit sapi itu berbeda. Nah, kalau kulit kita ini hanya sekedar berapa mili, tapi kalau berapa mili nggak ada 1 mili, tapi kalau kulit sapi itu sampai 1 mili atau 1 senti mungkin lor ya. Karena sama ini saya juga debat ditemani oleh Mas Yogi. Nah, ini adalah pengasapan yang kedua. Jadi ini pengasapan ini akan saya hidupkan ntar malam hari lor. Nah, jadi seperti inilah kondisi kandang di sapi-sapi di kandang saya ketika sore hari. Semuanya sudah proses ngasih comboran. Nah, ini adalah si Sultan. Sudah kelihatan bulat karena sudah saya combor. Nah, ini si Jinak JR, ini Yogi, ini Mursyid. Nah, lihat ini ya, buahnya nyamuknya ini. Kalau nggak dikasih pengasapan ini, sapi-sapi ini nggak akan tenang loh. Ini si Ella, dan ini Tamnur, ini Fatih, dan ini Yahya. Nah, kalau semacam ini kan banyak ya nyamuknya ya. Kalau nggak dikasih pengasapan, mungkin sapi-sapi ini akan kurus. Kenapa kurus? Karena digigit oleh nyamuk loh. Jadi dengan alasan digigit nyamuk inilah maka saya menggunakan proses pengasapan seperti ini ya. Dari berbagai macam sudut pandang, mungkin dari medis dan lain sebagainya, katanya kurang bagus. Nah, terus kalau kurang bagus harus pakai apa lur? Nah, selain pengasapan itu juga ada sistem pengasapan ini, obat nyamuk lur ya. Nyamuk untuk menghilangkan ini nyamuk-nyamuk yang ada di kandang. Oke, setelah itu kita tekan lampunya. Kok mati? Wah, lampunya mati loh. Total kah? Mungkin total. Mungkin lampunya listriknya lagi total. Ini harga listrik naik kok masih total terus ini. Nah, ini adalah kondisi seperti inilah yang bikin kita nyantai, kita nyaman. Karena apa? Setelah rasa capek seharian terbayar dengan mengurus sapi, mulai dari pagi hari nimpal sapi, nyombor sapi, memandikan sapi kalaupun mungkin, dan sore tadi itu nyombor sapi, sore juga ngarit. Nah, seperti inilah kondisi kita saat
kita bisa duduk santai sambil udut menikmati hasil jerih payah kita ketika hewan pemeliharaan kita itu makannya dengan lahap, pertumbuhannya bagus. Itu akan menjadi nilai sendiri atau obat terapi sendiri. Jika dibandingkan dengan yang lain mungkin nggak terbayar ini. Kondisi seperti ini, melihat kondisi sapi-sapi di kandang makannya ini dokoh dan lain sebagainya ini, dengan dengan misalkan ada pancingan untuk meningkatkan kesenangan dalam hati ataupun apapun, itu nggak bisa terbayar. Jika melihat sapi-sapi di kandang ini seperti ini, makanya lahap sekali ya. Jadi seharian kita udah melakukan aktivitas, mulai dari saya hari ini tuh di pasar sapi Wagi meliput kondisi harga sapi mulai pedetan, Bakalan dan jumbo, dan habis itu ngarit dan lain sebagainya. Jadi inilah kondisi yang sudah lunas, saya sudah lunas. Kenapa? Melihat kondisi sapi-sapi yang sedang makan seperti ini itu di hati rasanya adem, plong. Itu melebihi calonan presiden yang sudah diumumkan. Sebagian ada yang sepihak mengklaim itu kemenangannya, dan ada yang itu lebih istimewa ini loh, lebih ayam ini loh, lebih adem ini loh, lebih bahagia melihat sapi-sapi di kandang itu makanya dokoh dan lahap loh. Memang dari proses nimpal dan nyombor tadi itu nggak saya abadikan karena kendala kendala kamera, karena tidak ada yang merekam ataupun yang mengabadikan. Misalkan saya pakai tripod juga akan susah karena kondisi kandang saya ini sempit lor. Jadi kandang berukuran 4x10 ini memang 4x10 berkapasitas 8 ekor. Nah ini kan sempit lor ya, 4x10 kapasitas 8 ekor. Ini sempit lor. Jika dibanding dengan kandang-kandang teman-teman mungkin kelihatan lebih lebar atau kelihatan lebih besar. Inilah kondisinya ya lor. Memang seperti ini kondisi. Jadi misalkan saya pasang tripod juga akan susah lor, karena kondisi ya ini masih dari depan seperti ini, dari samping seperti ini, dari belakang seperti ini ya. Jadi misalkan saya nyombor juga pun akan susah loh ya, sedangkan posisi tempat nyomboran saya itu di sana. Jadi ini memang sudah penuh, untuk tempat pun kita sempit, jadi kita bisa memanfaatkan lahan yang ada atau tempat kosong yang ada untuk tempat seperti ini, tempat air, tempat ember. Ini pun tempat katul lah. Jadi dengan kapasitas 8 ekor itu dengan ukuran 4x10, jadi bisa dimanfaatkan untuk 8 ekor lor ya. Nah inilah dengan kandang seperti ini sebagai tempat untuk ini kolar baru habis, besok bisa ambil lagi katul, dan tadi itu konsentrasi sudah habis, hari ini juga habis. Oke. Jadi ya setelah ini stok penghijauannya udah mulai habis. Padahal itu tadi satu pondongan lor ya, satu pondongan untuk 8 ekor ini udah mulai habis. Jadi ntar misalkan ini penghijauannya udah mulai habis, jadi ntar sapi ini akan sendirinya makan ini jerami lor. Nah, mungkin biasanya ya, ini biasanya ntar itu sekitar jam 10 ya, saya pulang dari nongkrong jam 11 jam 12. Soalnya saya kalau pulang dari nongkrong ataupun perkumpulan itu nggak tentu lor, kadang jam 10 jam 11 jam 12 itu saya kondisikan langsung melihat kondisi kandang seperti apa lor. Nah seperti ini ntar insya Allah habis sendiri. Alhamdulillah juga karena sebelum nimpal tadi itu saya ngarit, jadi sebenarnya untuk penghijauannya ntar sore ntar malam dikasih lagi loh. Seperti ini adalah stoknya. Ini hanya untuk ntar malam. Jadi satu hari ini 3 bongkok lor ya, 3 bongkok pagi
ya, pagi, sore dan malam lor. Nah, karena kondisi kandang saya seperti ini, oke udah dicolokin karena ini lampunya total. Ini kita tutup loh, kita tutup, tapi nggak kita kunci. Kita kunci ya, kita lepas. Nah, doakan saja next time kalau ada rezeki bisa bikin kandang lagi di bawah. Nah, ini jadi pemanfaatan lahan loh. Nah, ini teman-teman pemanfaatan lahan. Jadi ketika ada lahan yang kosong seperti itu kan, itu sangat dalam, tapi saya tanemin rumput. Nah, seperti ini juga. Ini saya tanam itu musim penghujan kemarin. Ini juga, ini saya tanam musim hujan. Ini udah saya potong 3 kali nih lor, beneran ini. Dari musim penghujan ini udah saya potong 3 kali. Nah, ini ya. Ini. Karena kondisi rumah yang masih berantakan seperti ini, ya, ini jadi tempat kandang ayam. Jadi di sekitar rumah itu ketika ada lahan yang kosong karena kita memang berternak sapi memerlukan pakan penghijauan, jadi kita manfaatkan lor. Jadi setiap perengan dan sebagainya itu kita manfaatkan. Ini di belakang, nah ini samping rumah juga saya manfaatkan karena ini udah pemotongan yang ketiga kali ini. Alhamdulillah ini udah 3 kali. Kalau yang belakang rumah ini baru 2 kali lor. Nah, inilah stok penghijauan saya di kandang. Teman-teman yang sudah datang mungkin sudah tahu, tapi untuk teman-teman yang baru lihat channel saya, ini bisa dicontoh. Bukannya saya sombong, tapi ini bisa dicontoh. Kenapa? Kalau memang kita punya lahan penghijauan di sekitar rumah itu, kita bisa memotong itu kapan kita mau. Misalkan habis nyombor, tapi di kandang itu nggak ada pakan sama sekali. Oke, kita ke belakang rumah atau ke samping rumah, ambil satu ikat bawa di kandang, udah selesai. Misalkan kita nggak punya, nah kita kan harus cari ataupun beli. Kalau kita beli ya untuk segi ekonomis keuntungannya itu akan berkurang lor. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, karena manusia itu tempatnya salah. Halo Fatih. Nah, itulah si istri saya, dan ini si Fatih dan si Uyun. Oke, selamat. Dadah, bye-bye. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Sultan Mur. Yaudah, tepuk tangan kah? Tepuk tangan. Bye bye.